Stokastik. Terlihat tayangan saya RPS? Terlihat, Prof. Ya, jadi kuliah kita proses stokastik 3 SKS. Ya, dalam mata kuliah ini kita akan belajar beberapa proses stokastik. Ada yang namanya rantai Markov, proses Poisson. Rantai Markov ada yang diskrit, ada yang kontinu, proses renewal, dan gerak Brown. Topik-topiknya, nah apa itu proses stokastik tentu nanti akan kita bahas. Kemudian pembagian pertemuannya. Ini tadi topik-topik secara lebih detailnya ya, bahan kajiannya. Sebelum mempelajari topik-topik tadi, kita ingin awali nanti dengan review probabilitas dan variabel acak, baru membahas rantai Markov discrete, proses Poisson, rantai Markov continue, proses renewal, dan gerak Brown. Pembelajarannya nanti tadi ada yang sifatnya online atau offline. Nanti ada penilaiannya, ada tugas-tugas, ada juga nanti UTS UAS gitu aja. Mungkin saya ini aja tegaskan bahwa penilaiannya nanti ada UTS dan UAS saja serta tugas. Ini komponennya. Tugas UTS UAS. Mungkin nanti saya sedikit modifikasi mungkin ya. UTS dan UAS mungkin bisa saja disamakan. Kita lihat aja situasi, tapi yang penting kalau hasil Anda nilainya bagus, perubahan bobot tidak akan terlalu pengaruh. Mungkin UTS dan UAS-nya mungkin nanti disamakan saja 35% aja. Referensinya ini buku lama. Saya akan menggunakan referensi yang nomor 1, tapi tahun edisi yang terbaru, yang bukunya sudah saya kirim ke Anda. Referensi 2 dan 3 ini pendukung. Tapi saya kira Anda dengan referensi 1 saja cukup. Ini rencana pertemuannya nanti Anda bisa lihat, bisa baca di sini. Sebelum kita masuk materi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan ini? Jelas? Sejauh ini belum ada, Prof. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita langsung masuk materi ya, untuk pertemuan 1 ini. Ini buku kita, sudah terlihat? Terlihat? Sudah, Pak. Oke. Semuanya Anda sudah punya, Introduction to Probability Models, edisi 12. Nah, buku ini sayangnya nggak ada daftar isinya, tapi bab 1 sampai bab 3 itu terkait dengan probabilitas dan variabel acak yang kita review. Ya. Jadi pertemuan pertama ini saya akan bahas bab 1 sampai bab 3. Saya ambil beberapa hal yang penting saja. Nanti selebihnya Anda bisa membaca lebih detail. Anda kan sudah belajar statistik matematik, jadi untuk yang bab 1 sampai bab 3 ini saya kira Anda sudah mengenal. Mungkin saya ingatkan kembali saja.
Ya, yang bab pertama membahas tentang probabilitas. Ya. Probabilitas di StatMat Anda sudah pelajari, Anda sudah belajar dalam belajar probabilitas Anda mengenal ada yang namanya ruang sampel, ada kejadian, ya. Ruang sampel kalau kita melempar dadu, ruang sampelnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel, ya. Anda sudah pelajari. Dan terhadap kejadian itu nanti kita bisa hitung peluangnya. Peluang itu apa? Anda pasti sudah belajar. Ya. Ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian, ini definisi peluangnya, definisi peluang yang sudah pernah Anda pelajari. Dan peluang ini punya beberapa sifat. Misalnya, kalau E adalah satu kejadian, peluang E komplement 1 dikurangi peluang E. Kalau ada 2 kejadian yang saling asing, E dan F, maka sebentar, bukan. Kalau ada 2 kejadian, E dan F, maka peluang gabungannya adalah peluang E gabung F, peluang E tambah peluang F ditambah peluang E, F. Dalam buku ini EF itu artinya E irisan F. Ya. Kalau saling asing, PE tambah PF. Ya. Lalu Anda juga sudah belajar peluang bersyarat, peluang kejadian E diberikan syarat F, itu adalah peluang E iris F, ya, dibagi peluang F. Di StatMat banyak lagi sifat-sifat yang pernah Anda pelajari, ya. Kalau ada 2 kejadian yang saling independen, maka P iris F dengan PE kali PF. Kalau saling independen, P dengan syarat F dengan P, E saja, F tidak berpengaruh. Anda juga pernah belajar teorema Bayes, jadi kalau Anda punya kejadian, ini ada misalnya kalau ini kejadian E atau gini, ya. Ya, kalau ini E misalnya kejadian E, ini F, atau gini maksud saya. Yang tadi. Kalau Anda punya kejadian E dan F, maka E ini, ya, merupakan gabungan dari E irisan F yang saya arsir ini digabung dengan E diiriskan F komplement. Saya arsir ini. Ya. Dari gambar terlihat, ya, di sini bahwa E adalah gabungan dari yang diarsir datar dan yang diarsir kotak, ya. Dan antara yang diarsir datar dan diarsir kotak itu saling asing, gitu. Sehingga kita bisa tuliskan peluangnya sama dengan peluang E iris F ditambah peluang E iris F komplement. Oh iya, tadi saya agak cepat di depan. Kalau Anda punya P E dengan syarat F, itu kan peluang E iris F dibagi PF
Sehingga Anda bisa tuliskan P iris F itu kalikan aja dengan P dengan syarat F kali PF kali silang ya. Sehingga yang P iris F ini bisa ditulis sebagai P iris F kali PF yang kedua serupa P iris F komplement bisa ditulis P apa namanya P iris F P berikan F komplement kali PF komplement ya. Atau Anda bisa tuliskan PF komplement 1 min P. Rumus ini penting untuk apa namanya menghitung probabilitas ya, karena kan kita bisa mendekomposisi ya, memisahkan atau menjadi sebuah kejadian, sebuah hubungan menjadi dua buah hubungan yang paling asing. Ada juga bias formula, Anda pernah belajar, saya tidak jelaskan lagi. Nah, lalu ada apa namanya sifat-sifat lagi nih di 1.7 silahkan dibaca sendiri, saya jelaskan. Jadi itu sedikit review probabilitas yang perlu Anda ingat, perlu Anda ketahui dan nanti mungkin akan banyak kita gunakan di dalam pembahasan. Berikutnya Anda pernah belajar statement variabel acak. Ya, variabel acak. Variabel acak itu punya fungsi dari ruang sampel ke bilangan real. Kalau Anda punya ruang sampel S, menggunakan bilangan real, kalau ada fungsi X misalnya dari apa namanya titik-titik di sini, maka X ini merupakan variabel acak. Ya. Melempar apa contohnya? Kalau Anda melempar sebuah dadu 2 kali, maka ruang sampelnya S itu pasangan, ya, pasangan I, C, I-nya itu dari 1, 2, sampai 6, 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya, 1 besar 6, 6. Kalau X menyatakan jumlah dari yang muncul, bisa X-nya bisa bernilai 2 sampai 12. Kalau darinya seimbang, maka kita bisa hitung peluang dari nilai X ini variabel acak. Variabel acak itu ada yang kontinu, ada satu juga kita belajar tentang variabel diskrit dan kontinu. Di sini pun tidak dibahas lagi. Nanti silakan dibaca secara lebih detail. Ada variabel acak Bernoulli. Bernoulli itu yang nilainya hanya 2 kemungkinan. Satu sukses, gagal. Variabel acak Bernoulli, binomial. Ada juga variabel acak geometri. Variabel acak geometri itu apa? Variabel acak geometri itu adalah apa namanya? Bisa dipakai untuk menggunakan banyaknya sukses misalnya ya. Kalau kita banyak sukses, banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama pada pelemparan sebuah koin misalnya. Ya, jadi kalau kita melempar sebuah koin bisa muncul angka atau gambar, ya, maka banyaknya lemparan yang diperlukan untuk muncul pertama kali angka itu merupakan variabel acak diskrit yang berdistribusi geometri.
Misalnya kalau lemparan pertama gambar, lemparan kedua gambar, lemparan ketiga gambar, lemparan keempat angka. Nah, di sini berarti X banyaknya lemparan untuk mendapatkan angka yang pertama kali, di sini X-nya sama dengan 4. Nah, berapa peluang kita mendapatkan? Karena kalau peluang kejadian seperti ini, yang peluang angkanya adalah P, peluang gambar ya 1 min P, 1 min P, 1 min P, sehingga 1 min P-nya ada 3 kali, berarti menjadi 1 min P pangkat 3, kali angkanya 1 kali P. Ya. Dan kalau banyaknya lemparan yang diperlukan sebanyak N kali, maka sekali muncul angka, dan N-1 kali muncul gambar. Itu distribusi geometri. Ini penting distribusi geometri untuk pembahasan namanya pakai Markov nanti. Ya. Stokastik, makanya saya rekamannya sedikit detail. Ada juga variabel acak yang berdistribusi Poisson. Kalau fungsi kepadatan probabilitasnya seperti ini. H nilainya bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Peluang X sama dengan I adalah E pangkat min lambda, lambda pangkat I dibagi I faktorial. Ini namanya distribusi Poisson. Nah, untuk variabel acak kontinu, Anda sudah pelajari, ada beberapa yang dikenal, ada distribusi uniform misalnya. Uniform itu kalau digambar, misalnya uniform 01, grafik fungsi fx-nya seperti ini, datar, uniform, dan apa namanya luas di bawah kurva ini sama dengan 1. Ini distribusi uniform pada interval 0, 1. Kalau distribusi pada intervalnya alfa sampai beta, maka datar luas ini harus 1, maka tingginya ini harus seperti beta min. Jadi kalau distribusi uniform. Oh ya, saya lupa. Jadi setiap kali apa namanya setiap distribusi baik diskrit atau kontinu itu ada yang namanya fungsi distribusi kumulatif X. Peluang X besar sama dengan X. Ini bisa dicari. Kalau untuk kontinu biasanya beberapa rumusnya bisa dirumuskan. Misalnya untuk distribusi uniform seperti ini. Ini fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial seperti ini. Lalu digambar fxe apa? Fx dengan x lambda e pangkat min lambda x. Kalau x-nya non negatif, kalau x-nya negatif 0. Jadi ini 0. Lalu kalau x-nya 0, coba. Kalau x-nya 0, masukkan lambda e pangkat min lambda kali 0. Hasilnya lambda. Kemudian kalau X-nya membesar menuju tak hingga, lambdanya positif di sini ya. E pangkat min lambda X, kalau X-nya menuju tak hingga, E pangkat min tak hingga itu menuju 0. Dan lambda kali sesuatu yang menuju 0, hasilnya akan menuju 0. Maka distribusi eksponensial itu gambarnya, grafiknya seperti ini. Makin turun. Ya. Dan luas ini 1. Ini distribusi eksponensial. Ada lagi namanya distribusi gamma. Anda sudah pelajari. Distribusi gamma itu ada parameternya. Ada 2, ada lambda, ada alfa. Ya. Kalau alfanya 1, ini menjadi lambda e pangkat min lambda x kali lambda x pangkat alfa min 1. 1 dikurangi 1 itu 0. Lambda x pangkat 0 itu 1. Ada gamma alfa, fungsi gamma. Kalau alfanya diganti 1, ya Anda bisa cek menjadi kalau alfanya 1,
integral 0 sampai tak hingga E pangkat min X pangkat alfa, alfanya 1, X pangkat 1 dikurang 1, X pangkat 0, 1, dx. Nah ini kalau Anda integralkan nanti akan sama dengan 1. Ya. Jadi kalau alfanya 1, yang ini adalah 1, tersisa lambda E pangkat min lambda X. Maka distribusi gamma kalau alfanya 1, sama saja dengan distribusi eksponensial. Ya, sama seperti yang di atas tadi, eksponensial. Ada juga distribusi normal, saya kira nggak sangat familiar ya. Distribusi normal seperti ini. Ya. Nah, setiap variabel acak itu memiliki apa yang namanya ekspektasi atau min. Ya. Kalau diskrit, ekspektasinya dirumuskan sebagai sigma X kali PX. Dalam buku ini apa namanya, untuk kepadatan probabilitasnya kita gunakan P. Ekspektasi X adalah X kali PX. Untuk distribusi geometri misalnya, Anda lihat di sini, ekspektasi X dengan sigma X. X-nya itu kan tadi banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses mulai dari 1 sampai 3. X kali PX. Ya. Kalau mau pakai N juga boleh, sama saja. N1 sampai 3. N, nah, PN-nya itu ini. Dari distribusi geometri. Ya. Lalu ini bisa disederhanakan seperti ini. Lalu ya apa namanya, Anda bisa cek di sini, nanti akan ketemu minnya seperti. Jadi kalau untuk ekspektasi dari distribusi geometri sama dengan seperti. Distribusi Poisson juga apa namanya, ini dihitung di sini ekspektasi X-nya sama rumusnya, sigma I dari 0 sampai tak hingga dari I kali PI. Ya, PI-nya ini tadi. Jadi hitung ketemu lambda. Jadi ekspektasi X-nya sama dengan lambda. Lalu untuk yang continue, ekspektasinya, saya kira ini Anda juga sudah familiar. Kalau diskrit tadi pakai sigma, kalau continue pakai integral X fx dx. Ya. Nah tadi distribusi uniform yang kita sudah lihat PDF-nya, ekspektasi X, integral X fx dx. Kalau uniform pada alfa beta, tapi alfa sampai beta X, lalu ini kali seper beta min alfa dx, hasilnya beta plus alfa per 2. Eksponensial, minnya, ini fx-nya, jadi integral x fx, ya. Anda bisa baca nanti minnya sama dengan seper lambda. Normal kalau PDF-nya seperti yang tadi kita lihat, seperti ya ini, ya, seperakar 2 pi sigma E pangkat ini, minnya sama dengan min. Saya kira Anda sudah pelajari di StatMat, saya nggak ulang lagi. Kemudian Anda juga belajar variansi, ya, variansi dari variabel acak sudah Anda pelajari. Jadi variansi itu rumusnya ini adalah variansi.
variansi dari X, atau Anda bisa tunjukkan akan karena ekspektasi dari X kuadrat kurangi ekspektasi X yang dikuadratkan, ya, itu menghitung variansi. Rumus variansi variabel acak, saya kira ada familiar. Nah, untuk mencari ekspektasi X kuadrat, ya tergantung apa namanya, discrete atau kontinu. Kalau discrete ada tinggal sigma nilai X dari X kuadrat, X-nya berapa saja gitu, dari Px. Kalau kontinu, integral, ya, X kuadrat Fx dx, itu X kuadratnya, ekspektasi X kuadratnya. Kalau sudah ketemu ekspektasi X kuadrat, Anda juga sudah hitung ekspektasi X, maka variansinya dihitung dengan rumus ini. Ya. Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Untuk distribusi normal, misalnya di sini sudah dihitung, nanti akan ketemu sigma kuadrat. Distribusi lain dihitung di sini. Ya, saya minta nanti Anda hitung variansi dari distribusi eksponensial, ya. Apa namanya, penting sebagai tugas satu, walaupun sudah Anda pernah, tapi saya ingin Anda ulang biar lancar. Hitung apa namanya, variansi distribusi eksponensial dan gamma. Distribusi eksponensial, distribusi gamma tadi belum dihitung min-nya, ya. Kurang eksponensial dulu. Ya, hitung ya nanti apa namanya, variansi dari distribusi eksponensial. Juga hitung min dan variansi distribusi gamma. Yang PDF-nya tadi di atas sudah kita lihat, ya. Jadi hitung min dan variansi distribusi gamma, eksponensial dan gamma. Kita akan sering menggunakan distribusi ini, makanya saya ingin Anda apa namanya, paham betul bagaimana menghitung min dan variansi. Nah, Anda juga pernah belajar kovariansi, silakan dibaca-baca lagi kovariansi. Ya. Saya nggak jelaskan. Ini sifat-sifat kovariansi. Anda sudah belajar di StatMat, saya kira. Yang topik-topik saya lewati ini Anda sudah belajar, tapi untuk sementara kita nggak banyak akan gunakan, makanya saya nggak bahas. Nah, ada fungsi pembangkit momen. Anda sudah pernah belajar di StatMat, ini fungsi pembangkit momen. Ya. Tergantung discrete atau kontinu. Kalau discrete, fungsi pembangkit momen ini ekspektasi E pangkat TX. Ya. Kalau discrete tentu menjadi sigma E pangkat TX kali PX. Kalau kontinu, integral E pangkat TX Fx dx. Ya. Kalau T-nya saya ganti dengan E pangkat min Sx,
min Sx. Tentu ini kalau diskrit akan menjadi sigma atau apa saya ingin yang kontinu aja. Untuk kasus kontinu akan menjadi integral kalau x-nya non sebentar saya tulis yang bagus. Jika x-nya non negatif, maka ekspektasi dari e pangkat min Sx kalau mengikuti definisi yang ini maka akan sama dengan integral 0 sampai hingga e pangkat p-nya saya ganti dengan min s x, lalu ada fx dx. Nah ini punya s-nya positif ya. Ini punya nama khusus ya, namanya adalah transformasi Laplace. Dari x. Nah, dalam konteks ini Anda juga bisa mengatakan ini sebagai transformasi Laplace dari x. Boleh juga disebut ini adalah transformasi Laplace dari x. Ya, Anda belajar persamaan diferensial, saya kira tidak asing transformasi Laplace. Sama ya definisinya seperti yang Anda pelajari di mata kuliah persamaan diferensial. Punya sifat yang mirip dengan fungsi pembangkit momen, ya. Misalnya apa namanya? Kalau fungsi turunan pertamanya pada 0 sama dengan x, kalau apa namanya? Kalau transformasi Laplace itu nanti turunan terhadap s dari itu akan sama dengan ekspektasi dari min s pangkat min x, ya. Begitu s-nya diganti 0, maka yang di sebelah kanan akan sama dengan apa kalau sebelah kanan? E pangkat, ini x plus s. Atau min ekspektasi x, ya. Jadi kalau di sini Anda dapat sesuatu, maka ekspektasinya tinggal minusnya saja, minus dari yang sesuatu. Itu sifat dari transformasi Laplace. Nah, distribusi Poisson ini Anda bisa di sini diberikan fungsi pembangkit momennya. Anda bisa hitung juga transformasi Laplace-nya, walaupun diskrit ya. Kalau diskrit tetap saja E pangkat P-nya diganti min S. Nah, ini apa fungsi transformasi fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial seperti ini. Tugas yang kedua, tolong hitung nanti transformasi Laplace dari distribusi eksponensial dan gamma. Ini tugas yang kedua. Ini ada tabel tentang karakteristik dari distribusi. Apa namanya? Ada fungsi pembangkit momennya, min dan variansinya sudah ada. Ya tadi yang saya suruh hitung juga sudah ada di tabel. Tinggal Anda membuktikan aja. Ya, tadi eksponensial
yang tugas 1 ini sudah ada jawabannya, distribusi gamma ini juga sudah ada, Anda membuktikan bahwa hasilnya sama dengan ini dan variansinya ada. Tentang teorema limit di StatMat Anda juga sudah belajar beberapa. Nah, saya di sini ingin menekankan pada satu teorema yang penting yang disebut sebagai strong law of large number, hukum bilangan besar kuat. Apa bunyinya? Kalau X1, X2 dan seterusnya barisan variabel acak yang memiliki distribusi yang sama, lalu ekspektasi XI sama dengan mu, maka dengan probabilitas 1, X1 tambah X2 sampai Xn dibagi N itu akan sama dengan mu. Misalkan Anda sebentar, yang mudah saja. Oke, saya akan berikan contoh yang agak komprehensif kayak ini. Kalau Anda melakukan eksperimen melempar koin 2 kali, ya, lempar koin 2 kali, lalu X itu adalah banyaknya angka pada pelemparan koin 2 kali. Ya. Uang sampelnya itu bisa angka gambar, atau gambar angka, atau gambar. Nah, oleh X ini kalau muncul angka-angka maka X-nya sama dengan 2. Kalau angka gambar atau gambar angka, di sini X-nya sama dengan 1. Kalau gambar-gambar, maka X-nya sama dengan 0, karena banyaknya angka adalah 0. Kalau koinnya seimbang, maka peluang X sama dengan 2 adalah 1/4, peluang X sama dengan 1 adalah setengah, lalu peluang X sama dengan 0 adalah 1/4. Jika Anda bisa hitung ekspektasi X-nya, ya 2 kali 1/4, kan sigma X PX ya. Sigma X PX sama dengan 2 kali 1/4 ditambah 1 kali setengah tambah 0 kali 1/4. Berapa ini? Setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi min-nya 1. Itu kalau Anda melempar sebuah koin 2 kali. Lalu X adalah menyatakan banyaknya angka. Nah, lalu sekarang kalau Anda melakukan pelemparan sebuah koin 2 kali atau pelemparan 2 koin sekali itu sama. Pelemparan pertama, misalkan Anda mendapatkan angka-angka, maka X1 2. Karena angkanya 2, ada 2 angka. Lalu lemparan kedua misalnya munculnya angka gambar, maka 1. X-nya 1, iya. 1, 0 ya. Kemudian sesuai urutan S-nya. Kalau lemparan ketiga, misalnya munculnya angka gambar lagi, munculnya 1 lagi. Kemudian lemparan keempat muncul angka-angka, maka angkanya ada 2. Lemparan kelima muncul gambar-gambar, maka angkanya banyaknya angka 0 dan seterusnya. Jadi kalau Anda melakukan pelemparan 2 koin sekali berulang-ulang, maka banyaknya angka yang muncul nanti barisannya bisa merupakan
barisan variabel acak X1, X2, dan seterusnya yang realisasinya bisa contohnya seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ini contoh realisasi dari barisan variabel acak. Nah, setiap kali kita melempar tadi minnya 1. Ya. Ini misalnya saya mengambil berapa ini? Berapa kali lemparan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi deh. Misalnya 2, 10. Ya. Nah, ini berapa ini? Kalau dijumlah. 2 tambah 1, 3, 4, 6, 7, 9, Ya di total jadi 12 ya. 10, 12 bagi 12, 10 ya. 12 bagi 10. Ini kan 1,2. Mendekati Ya. 1,2. Iya. Nanti kalau Anda Benar, bukan melakukan mendekati, jelas. pelemparan, kalau Anda melakukan pelemparan sampai banyak sekali pelemparannya menuju tak hingga, maka jumlah angka-angka ini dibagi N itu nanti akan mendekati mu, akan mendekati 1. Mu-nya kan dari 1. Nah, ini strong law of large number itu seperti itu. Jadi, dengan probabilitas 1, jumlah atau rata-ratanya, ini bisa juga boleh dibilang rata-rata. Rata-rata hasil yang mungkin dari pelemparannya itu akan mendekati rata-rata atau min dari variabel acaknya. Anda juga pernah belajar teorem limit pusat, ini seperti ini, bahwa jumlahnya kalau dikurangi n mu dibagi sigma per akar n itu akan mendekati distribusi normal standar. Jadi ini kalau boleh saya tuliskan dengan bentuk lain, ini sebenarnya adalah sigma I dari 1 sampai NXI min N mu per sigma akar N. Ya. Kalau pada kedua ruas saya bagi dengan pada pembilang dan penyebut saya bagi dengan N, ya, yang penyebut juga saya bagi dengan N, maka kita akan mendapatkan menjadi XN bar rata-rata dikurangi mu per sigma per N. Jadi ini sama bentuknya. Jadi nanti akan mendekati distribusi normal, Prinsip teorem limit pusat yang sudah kita pelajari. Ini ada bukti strong of large number, saya nggak berikan. Nah, sekarang kita sampai pada apa yang namanya proses stokastik. Apa itu proses stokastik? Kita baca pelan-pelan. Sebuah proses stokastik dinotasikan dengan XT. T-nya itu anggota T besar, suatu himpunan, adalah merupakan koleksi atau kumpulan atau himpunan dari variabel-variabel acak. Jadi koleksi dari variabel acak itu adalah merupakan proses stokastik. Artinya apa? Untuk setiap T anggota T besar, XT ini merupakan variabel acak. Indeks P itu nanti sering diinterpretasikan sebagai waktu, ya. Dan XT-nya itu sebagai hasil. Ya. XT-nya adalah hasilnya. Dan XT itu kita nanti juga akan sebut sebagai keadaan proses pada waktu T. Contohnya, XT mungkin merupakan banyaknya pelanggan yang telah masuk ke dalam supermarket pada sampai dengan waktu T. Jadi kalau misalkan ini ada supermarket buka pada jam 8 pagi, kemudian pada waktu
pada waktu T misalkan sudah pada waktu saya ambil pada jam-jam saja, misalnya pada jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 4 jam. Misalnya pada saat buka belum ada yang masuk. Pada jam 9 misalnya ada misalnya 5 orang. Kemudian pada jam 10 misalnya sudah ada 7 orang. Pada jam 11 misalnya ada banyak orang yang datang. Ya. Pada jam 12 nanti nambah lagi. Ya. Nah ini adalah suatu contoh dari proses stokastik. Ya. Banyaknya orang yang datang pada sampai waktu tertentu. Kemudian contoh lain, oke, kalau ini waktunya saya ambil waktunya discrete ya, discrete. Discrete itu artinya dalam hal ini jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12. Kalau jam 8-nya pada waktu 0, ini waktu 1, ini waktu 2, waktu 3, ini waktu 4. Ini discrete ya, waktu discrete. Nah, kalau saya ambil contoh lagi, kalau yang waktunya continue, misalnya nilai tukar dolar terhadap rupiah ya. Pada waktu misalnya ini pada suatu hari pada jam saat pembukaan di di pasar bursa misalnya atau saham ya. Nanti ada atau Anda mungkin pernah melihat di internet atau di mana itu ada grafik-grafik yang menunjukkan pergerakan harga nilai tukar dolar terhadap rupiah ya. Nah, di sini dan juga pergerakan harga saham tertentu ya. Oke, dari jam pembukaan jam 1 hari. Komentarnya nanti saja Mas, komentarnya Mas. Kalau saya tanya, kalau ada yang nggak tahu boleh interupsi bertanya. Ini suhu waktu misalnya, ini waktu. Ya. Nah ini pada waktu T di sini nilai tukarnya adalah sebesar XT. Ya. Dan kita tahu bahwa nilai tukar dolar terhadap rupiah itu kita tidak bisa prediksi, maka XT merupakan variabel acak. Pada waktu T ini nilai tukarnya XT, kita nggak tahu berapa XT-nya. Jadi ini juga merupakan contoh dari proses stokastik yang dengan waktu yang kontinu. Kalau tadi yang banyaknya orang yang datang ke supermarket, banyaknya orang yang telah datang ke supermarket, ini kalau kita ngitungnya pada waktu jam-jam tertentu, ini contoh proses stokastik yang diskret, waktu diskret. Nah, himpunan T besar ini disebut sebagai himpunan indeks dari proses. Ya. Kalau T-nya countable, maka tadi disebut sebagai discrete time process. Kalau T-nya continuum, real-line, maka disebut sebagai continuous time process. Nah, kalau discrete biasanya nanti XT-nya itu sebagai ganti XT kita akan ganti dengan XN. N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau continue tetap pakai XT, tapi T-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, state space, ruang state space dari suatu proses itu adalah nanti nilai yang mungkin dari suatu variabel XT. Jadi kalau misalnya banyaknya orang pelanggan yang datang ke supermarket, ya ini nilai-nilai dari XT-nya, nilai-nilai atau state space-nya ya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kalau discrete. Tadi kalau untuk yang nilai tukar dolar terhadap rupiah, state space-nya ya tentu suatu rentang nilai, misalnya dari berapa sampai berapa gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin selama ini mungkin dari antara 10.000 sampai 20.000 nilai-nilainya. Ya. Ini adalah proses stokastik. Ya. Jadi suatu
proses stokastik sekali lagi adalah koleksi dari himpunan koleksi dari XT, T-nya anggota T besar, koleksi dari variabel acak, bisa T-nya waktunya bisa discrete, bisa continue, ya. Dan XT untuk siap T itu merupakan variabel acak. Contohnya tadi, kalau continue misalnya contoh yang pertukaran nilai dolar tukar dolar terhadap rupiah, kalau discrete misalnya banyaknya orang yang datang ke suatu supermarket. Nanti kita akan pelajari macam-macam proses stokastik yang tadi sudah saya sebutkan, ada rantai Markov, discrete, ada rantai Markov continue, proses Poisson, dan sebagainya. Ya. Jadi ini baru pengertian awal saja, nanti kita akan dalami proses beberapa macam proses stokastik akan pelajari secara lebih mendalam. Nah, bab ketiga ada judulnya conditional probability, probabilitas bersyarat, dan harga harapan bersyarat. Ya. Anda sudah pelajari peluang bersyarat, peluang E dengan syarat F adalah peluang E iris F dibagi PF. Kemudian ada juga fungsi masa probabilitas bersyarat, ya. Peluang bersyarat X dengan syarat Y dengan nilai X diberikan syarat Y itu seperti ini. Peluang bersama X dan Y, PXY dibagi PY, atau peluangnya Y, atau istilahnya peluang marginal dari Y. Nah, kalau ekspektasi bersyarat, kalau ekspektasi X saja, kan rumusnya X, sigma X dari X PX, atau sigma X dari X. PX itu adalah notasi untuk X besar sama dengan X kecil. Ya. Ini ekspektasi X. Nah, untuk menghitung ekspektasi X, itu kita bisa menggunakan, atau kita bisa menghitung ekspektasi bersyarat. Nah, kalau ekspektasi bersyarat dari X dengan syarat Y sama dengan Y, ya, itu definisinya ya sudah di sini, sudah ditulis. Kalau yang bersyarat X dengan syarat Y adalah sigma X, lalu pengganti PX-nya adalah peluang bersyarat, distribusi bersyarat. PX dengan syarat X diberikan Y dengan syarat Y. Ini definisi dari ekspektasi bersyarat. Namun PX dengan syarat PX sama X dengan syarat Y sama dengan Y itu bisa ditulis sebagai peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y dibagi peluang Y sama dengan Y. Maka kita bisa tuliskan saya tidak maaf, saya nggak perlu. Nah, yang peluang X dengan syarat X dengan PX sama dengan X dengan syarat Y sama dengan Y itu tidak lain adalah probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat dari X diberikan Y. Jadi itu ekspektasi X dengan syarat Y. Anda bisa menghitung ekspektasi X, kalau ada dua variabel, Anda bisa menghitung ekspektasi bersyarat dari X dengan syarat Y. Kalau continue serupa, ya. Kalau continue, variabel ajak continue itu punya, kalau ada dua variabel ajak continue, X dan Y misalnya, memiliki PDF bersama, Fx, Y,
maka kita bisa menghitung atau kita bisa punya distribusi masing-masing dari X dan juga distribusi masing-masing dari Y. Ada namanya Fx, distribusi marginal tadi, atau FY, marginal. Nah, lalu PDF bersyarat dari X dengan syarat Y, itu Fxy dibentuk Fy, mirip dengan tadi. Lalu kita bisa menghitung ekspektasi bersyarat dari X terhadap Y adalah seperti ini. Kalau ekspektasi X saja, kalau kontinu Anda mengintegralkan minta inverse dan beta hingga X dx. Ya. Lalu kalau pada conditional expectation, bedanya adalah Anda di sini mengintegralkannya X dikalikan dengan PDF bersyarat dari X terhadap Y. Ini adalah ekspektasi bersyarat. Nah, sekarang untuk menghitung ekspektasi, kita bisa menggunakan ekspektasi bersyarat tadi. Di pelajaran statistik matematik, saya kira Anda harusnya pernah belajar tentang ini, bahwa ada teorema atau sifat bahwa ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi dari ekspektasi X diberikan syarat Y. Ya. Ekspektasi X diberikan ekspektasi X itu sebenarnya double ekspektasi dari X diberikan syarat dengan syarat Y. Sudah saya di sini tolong berikan untuk agak real. Bentuknya kurang bagus. Nanti aja saya jelaskan rumusnya dulu. Tahapannya begini, tahapannya. Anda, kalau hanya satu variabel saja, Anda bisa, misalnya X, Anda bisa menghitung ekspektasi X. Ini hasilnya bilangan kalau Anda hitung. Tidak ada. Karena ekspektasi tidak selalu ada. Kalau Anda menghitung ekspektasi X dengan syarat Y sama dengan Y, dengan rumus tadi, baik yang discrete atau continue, maka hasilnya ini ada dua kemungkinan. Hasilnya bilangan, kalau independen, atau tergantung ekspresi yang tergantung Y. Y kecil. Ya misalnya, saya nggak tahu lah, ini misal apakah 2Y kuadrat gitu, atau yang lain saya nggak tahu, karena saya nggak membuat contoh. Ya. Nah, ini misalnya. Lalu kalau kita menuliskan ekspektasi X diberikan Y, perhatikan, ekspektasi X diberikan Y, bukan Y sama dengan Y kecil, maka ini artinya ya Y hasil yang tadi tergantung Y kecil, itu Y-nya diganti dengan huruf Y besar, jadi 2Y kuadrat, Y-nya Y besar. Dan ini merupakan variabel acak.
variabel acak. Karena ini variabel acak, maka kita bisa menghitung ekspektasinya. Ya. Maka kita bisa menghitung ekspektasi dari ekspektasi X terhadap Y yang tidak lain adalah ekspektasi dari 2Y kuadrat, ini sebagai contoh ya misal. Dan ini hasilnya bilangan. Dan sama dengan ekspektasi X. Sama dengan ekspektasi X, ini teoremanya. Sama dengan ekspektasi X, itu prosesnya. Jadi kalau kita mau lebih rinci lagi, ekspektasi di sini, ekspektasi yang ruas kiri ini terhadap distribusi dari X. Nah, ekspektasi yang di kanan yang ada 2, ekspektasi yang di dalam itu ekspektasi terhadap X, yang di luar ekspektasi terhadap variabel Y. Itu kalau mau lebih rinci. Nah, dari rumus itu kita bisa mendapatkan formula bahwa ekspektasi X itu bisa ditulis sebagai saya ingin menjelaskan di tempat yang lebih di sini. Perhatikan. Ketika saya menuliskan ekspektasi dari ekspektasi X terhadap Y, atau gini dulu, perhatikan, kalau saya punya menuliskan ekspektasi Y, maka rumusnya adalah nilai-nilai sigma Y dari P, Y sama dengan Y. Ya, ini rumusnya. Ya, ekspektasi Y ini rumus yang sudah ada, yang tadi di awal sudah kita bahas. Nah, kalau kita menghitung ekspektasi yang di sebelah kiri ini, di mana ekspektasinya terhadap Y, maka akan sama dengan ya sigma Y atas Y dari simbol ini itu kan untuk mengganti Y sama dengan Y sebenarnya. Y diganti Y. Atau Y sama dengan Y. Maka kalau kita menghitung ekspektasi terhadap Y, ini sama aja yang atas, yang di dalam ekspektasi dari X dengan syarat Y sama dengan Y, Y-nya diganti Y, kali peluang Y itu sama dengan Y. Ya. Maka muncullah rumus ini. Ini sebagai pembandingnya. Kalau continue, kita merubah saja dari sigma menjadi integral. Ya.
Ini buktinya, saya kira tidak sulit, mungkin saya lewati dulu. Nah, kedua rumus ini nanti akan banyak kita gunakan ya, kedua rumus ini. Diingat-ingat ya, kedua rumus ini. Ekspektasi X sama X dengan syarat Y sama Y kali PY sama Y, atau kalau continue seperti ini. Untuk membuat contoh yang spontan agak susah, nanti mungkin kalau ketemu dengan topik tertentu kita akan saya akan berikan bagaimana penerapan rumus ini ya. Untuk membuat contoh spontan yang sederhana agak sulit. Ini nggak bisa. Nah, bisa juga kita menghitung probabilitas dengan conditioning. Tadi di depan kita bisa menghitung probabilitas bersyarat, misalnya PX dengan syarat peluang E dengan syarat F. Ini adalah probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat. Kalau di sini menghitung probabilitas dengan conditioning, ini beda, ya, bukan probabilitas bersyarat. Dengan conditioning, dengan syarat tadi, dengan memberikan syarat. Nah, saya ingin jelaskan agak lebih detail di sini bahwa bukan hanya kita bisa menghitung ekspektasi dengan conditioning, ya, tapi kita juga menggunakan pendekatan ini untuk menghitung probabilitas ya, dengan conditioning. Misalkan E adalah sembarang kejadian, lalu kita definisikan fungsi variabel indikator. Variabel indikator itu adalah variabel yang nilainya hanya dua macam, 1 dan 0, ya, indikator 1 dan 0. Variabel indikator itu kita nyatakan dengan huruf X. Variabel indikator X itu nilainya akan sama dengan 1 kalau kejadian E terjadi. Kemudian 0 jika E tidak terjadi. Misalnya kejadian muncul angka, kalau Anda melempar muncul angka ya 1, melempar muncul gambar 0 gitu. Variabel indikator seperti Bernoulli tadi. Nah, kalau kita punya variabel indikator seperti ini, X, maka kalau kita hitung ekspektasi X-nya adalah sigma X dari X kali P, X sama dengan X. X-nya nilainya hanya 0 atau 1, berarti 0 kali peluang X sama dengan 0 ditambah 1 kali peluang X sama dengan 1. Tentu hasilnya tinggal sama dengan peluang X sama dengan 1 saja, karena 0 kali. Nah, peluang X sama dengan 1 artinya sama saja peluang kejadian E terjadi. Jadi ekspektasi X sama dengan ekspektasi X sama dengan peluang E. Ini. Lalu, yang baris berikutnya ini kalau kita mengkondisikan pada Y sama dengan Y, ekspektasi X atau peluang, kalau kita kondisikan pada kejadian Y, maka yang ruas kiri ekspektasi X diberikan Y sama dengan Y, yang kanan juga sama dengan peluang dari Y, peluang dari E diberikan Y sama dengan Y.
Lalu kalau kita gunakan tadi yang sebelumnya, yang di atas, yang sudah kita bahas, ya, maka peluang E, ya, peluang E, jadi perubahannya begini. Kalau tadi ekspektasi X itu adalah sigma Y dari ekspektasi X diberikan Y sama dengan Y kali PY sama dengan Y, maka nanti ketika kita menghitung peluang E, karena X-nya indikator tadi 1, 0, sama, yang di ruas kanan menjadi sigma Y. Nah, ekspektasi X diberikan Y dengan Y itu, dengan menggunakan yang ini, bisa ditulis menjadi, ya, peluang C dengan syarat Y sama dengan Y kali P Y sama dengan Y. Maka muncullah rumus yang Anda lihat di sini perubahannya. Menggunakan ini. Jadi kita bisa rumus, kita bisa punya formula peluang E sama dengan peluang kejadian E adalah sama dengan sigma Y, peluang E diberikan Y dengan Y kali P Y sama dengan Y. Kemudian kalau kontinu, sigmanya diganti integral saja, PY sama Y-nya diganti dengan FY dulu. Nah, mungkin sekarang saya akan berikan contoh, ya, contoh untuk ini. Kita bahas contoh ini. Berikan contoh apa namanya 322. Anggap X dan Y dua variabel acak yang saling independen, masing-masing mempunyai fungsi densitas Fx dan Fy. Ya. Lalu kita ingin menghitung peluang X kurang dari Y. Nah, X kurang dari Y itu ada satu, kita sebut saja kejadian E. Kita akan hitung PE. E-nya adalah X kurang dari Y. Bagaimana menghitung dengan conditioning-nya? Untuk menghitung peluang kejadian E, karena kontinu, kita gunakan ini. Saya tulis lagi rumusnya. PE, saya tulis lagi rumusnya, adalah integral minta hingga sampai tak hingga PE dengan syarat Y sama dengan Y kali FY Y dy. Ya, ini rumusnya saya salin yang di atasnya biar nggak bolak-balik apa namanya. Nah, geser. Nah, sama dengan menurut rumus yang di atas, ini adalah PE dengan syarat Y, ya. Nih. Jadi ini hanya apa namanya substitusi saja lah, ya. Nah, sekarang berikutnya, karena diketahui Y sama dengan Y besar sama dengan Y kecil, maka yang di sebelah kiri, X kurang dari Y besar, Y besarnya bisa diganti dengan Y kecil. Ya. Jadi Y besar diganti Y kecil.
Nah, kemudian ada kata-kata independen. Contoh ini independen ya. Contohnya ini independen. Peluang X besar kurang dari Y kecil diberikan syarat Y sama dengan Y, di mana X dan Y-nya independen, ya, diketahui X dan Y independen. Maka syaratnya ini nggak berpengaruh, ya. Karena kalau Anda punya PE dengan syarat F, itu sama dengan PE. Ya. Kalau independen, maka syaratnya tidak berlaku, syaratnya tidak mempengaruhi, sehingga kita peroleh ini. Tinggal PX kurang dari X, Y sama dengan Y-nya hilang, nggak dibutuhkan lagi karena independen. Kalau kalau misalnya tidak independen atau tidak diketahui bahwa X dan Y independen, maka kita nggak boleh, ya, nggak boleh menghilangkan, nggak boleh menghapus Y sama dengan Y. Saya perlu tulis itu. Jika X dan Y tidak independen, maka Y sama dengan Y tidak boleh dihapus. Ini boleh hilang karena X dan Y-nya independen. Nah, kemudian PX kurang dari Y dirubah menjadi F besar XY. F besar XY yang belakangnya tetap. Nah, ini kita menggunakan asumsi kontinu, ya, kontinu, ya. Untuk variabel acak kontinu, peluang Y sama dengan suatu nilai itu sama dengan 0. Sehingga peluang dengan X dari sini, kalau peluang X sama dengan sebuah nilai itu selalu 0 kalau variabel acak kontinu. Sehingga peluang X kurang dari X itu sama saja dengan peluang X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, yang peluang X kurang dari sama dengan Y ini adalah yang tidak lain adalah F XY. Ini F XY. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung peluang X kurang dari Y dengan rumus seperti ini.
Saya akan berikan contoh. Ya, di sini aja ya, contoh. Contoh saya buat sendiri. Hanya X, Y, independen, berdistribusi begini. X dan Y independen, X-nya distribusinya eksponensial dengan parameter lambda, Y distribusinya eksponensial dengan parameter mu. Ini artinya fx-nya itu lambda E pangkat min lambda X, X-nya positif ya. Lalu fy-nya itu mu E pangkat min mu Y. Karena independen, maka fxy-nya, join PDF-nya itu perkalian. Fxx kali fyy, yaitu lambda E pangkat min lambda X kali mu kali min mu Y. Ya, kalau mau dicari. Cuman kita tidak butuh ini ya. Tidak butuh ini, saya hapus saja. Nah, Anda bisa hitung fx-nya, f besar x-nya, yaitu integral min 0 sampai xf kecil x, nya t dt, integral 0 sampai x dari lambda E pangkat min lambda. Kalau ft, fxt berarti x-nya diganti t, dt, ini akan menjadi integral 0 sampai x. Ya, ini apa namanya, menghitung integral yang E pangkat, Anda boleh menuliskan seperti ini, d E pangkat min lambda t. Kalau d E pangkat min lambda t, kalau ininya saja adalah min lambda, turunan E pangkat adalah E pangkat dikali turunan pangkatnya, min lambda. E pangkat kali turunan pangkatnya. E pangkatnya itu ini, turunan pangkatnya min lambda. Di sini adanya lambda. Maka lambda ini kita tidak perlu menulis lagi, tinggal kita menuliskan tanda minus saja. Yang boleh minus 1 misalnya. 1. Nah, berarti minus, kalau integral 1 dx, ya x, kalau 1d E pangkat min E lambda t, ya hasilnya E pangkat min lambda t. Batasnya t-nya dari 0 sampai x. Dimasukkan berapa hasilnya? Min. Kalau nolnya dulu, min E pangkat min lambda X dikurangi min E pangkat 0. Dikurangi min 1. Saya tulis saya balik biar saya nggak terlalu panjang menuliskannya. 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Ya. Ini F besarnya. Nah, lalu saya sekarang ingin menghitung peluang X kurang dari Y.
peluang X kurang dari Y. Iya. Nggak kan ambil ke paling analisisnya gitu, iya. Sama dengan ini rumusnya, integral Banyak kan ini, iya bisa jadi. min tak hingga sampai tak hingga. Enggak nyampe apalan lah. Ambil nggak ada kayaknya. Yang apalan kayak ambil nggak ada. Ambil nggak ada. Iya, buat sekarang ini. fxy rumusnya tadi kali fy dy. Nah, cuman y-nya di sini karena eksponensial non negatif, batasnya kita mulai dari 0 sampai tak hingga. fxx sudah kita peroleh hasilnya 1 minus e pangkat min lambda. Kalau di sana x, kalau di sini fxy, maka di sini x-nya diganti y. Lalu fyy tadi apa? Mu e pangkat min mu y dy. Atau kalau mau di apa namanya pecah menjadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga distribusi ya, mu e pangkat min mu y dy dikurangi mu integral 0 sampai tak hingga e pangkat kali e pangkat min lambda y min mu y, boleh saya tulis e min lambda plus mu dalam kurung y dy. Tanpa menghitung yang suku pertama itu kita tahu nilainya sama dengan 1 karena ini PDF. Lalu yang sebelah kanan ada yang suku kedua minus mu ya. Ini mirip tadi. Kalau Anda mau tuliskan mana tadi? Oke, saya tulis saja lagi. Integral 0 sampai tak hingga. Anda boleh tulis D E dari min lambda plus mu y turunan ini pangkat kali turunan pangkatnya terhadap y, turunan pangkatnya min lambda plus mu, biar hasilnya tidak berubah. Di sini harus dikalikan dengan min lambda plus mu. Ya, biar hasilnya tidak berubah. Sehingga hasilnya 1 min atau plus konstannya saya taruh di luar, mu plus lambda plus mu integral 0 sampai tak hingga, atau langsung saja integral d pangkat min lambda mu, tentu hasilnya pangkat min lambda plus mu y dengan batas y dari 0 sampai tak hingga 1 dikurang mu per lambda plus mu kali, kalau bentar tapi tidak salah setelah benar
plus kalau y-nya menuju tak hingga y-nya menuju 0 perlu dikurang, kalau y-nya 0 dipangkat 0 1 sehingga sama dengan 1 minus mu per lambda plus mu atau sama dengan lambda per lambda plus mu. Tentu lambda dan mu-nya ini ini adalah parameter atau bilangan-bilangan, maka hasilnya suatu bilangan. Sebagai catatan saja, jika lambda sama mu, maka peluang X kurang dari Y akan sama dengan lambda per lambda plus lambda, lambda per 2 lambda setengah. Ya, ini contoh dari pemakaian rumus bagaimana menghitung probabilitas dengan conditioning. Rumus ini tadi. Jadi rumus ini saya kira penting untuk diingat-ingat, diketahui. Saya kira itu yang perlu untuk diingat kembali. Ini hanya review ya, makanya saya tidak detail untuk menjelaskan tentang bab ini. 3 bab sekaligus dalam satu pertemuan. Saya ingin ya setelah perkuliahan ini nanti sampai minggu depan paling tidak bagian-bagian yang saya jelaskan bisa dibaca-baca lagi. Ini banyak sekali ya, bab 1 sampai bab 3. Saya nggak menuntut Anda untuk membaca semuanya, tapi bagian-bagian yang tadi saya ulas bisa diulang-ulang. Dan yang pertama mungkin perlu dilakukan tadi saya kira adalah mengerjakan mengerjakan tugas tadi yang saya berikan. Sebentar. Materinya sepertinya habis 3 ini. Enggak perlu lah. Udah soal. Sebentar, saya carikan latihan ya. Biar ya, tadi tugas yang pertama Anda menghitung variansi dari distribusi eksponensial dan gamma. Tugas yang kedua mencari transformasi Laplace ya dari distribusi eksponensial dan gamma. Yang ketiga ini agak lebih teknis. Ini teknis saja. Untuk diskrit Anda menghitung ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan I. Terus ini tugas yang ketiga. Dari yang kontinu.
Ya, ini kemudian 12. Tugas yang keempat. Oke, saya kira itu aja. 4 tugas. Nah, minggu depan saya akan mulai masuk dengan ini, satu proses stokastik yang dinamakan rantai Markov. Saya kira ini banyak sekali aplikasinya untuk bisa memahami topik ini. Nanti kita akan banyak menggunakan probabilitas bersyarat, ya, probabilitas bersyarat. Makanya tadi probabilitas bersyarat saya berikan penekanan, distribusi bersyarat, ya. Kalau pemahaman Anda tentang probabilitas bersyarat, distribusi bersyarat baik, maka nanti akan lebih mudah untuk bisa memahami topik tentang rantai Markov ini. Jadi minggu depan saja ini saya jelaskan. Untuk hari ini tadi saja reviewnya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Maaf Pak, saya izin bertanya. Untuk tenggat pengumpulan tugasnya itu kapan ya Pak? 1 minggu. Belum. Baik Bapak. Lalu untuk pengumpulannya di Teams atau bagaimana Prof? Dibikinin aja Mbak, apa namanya, di Drive aja. Baik. Kumpulkan. Terima kasih Prof. Ya. Ada lagi yang ingin komentar atau ditanyakan? Jadi intinya selama seminggu ini selain tadi mengerjakan 4 soal yang saya minta, usahakan kalau ada waktu luang Anda baca-baca lagi gitu ya, apa namanya, materi statistik matematik bagian yang probabilitas saja gitu. Kalau mau ngambil baca-baca di buku ini juga boleh, mau lihat ya catatan statistik matematik yang pernah Anda ikuti perkuliahannya juga boleh gitu. Untuk nanti kalau kita membahas topik-topik berikutnya Anda nyambung gitu. Baik Prof. Ini pesertanya sudah hadir semua ya? Kira berapa? Totalnya berapa kelas kita ini? 30-an ya? Ya, tadi sudah hadir semua Prof. Oke, iya. Baik, itu saja ya Mbak ya. Kalau nggak ada lagi, nanti insya Allah minggu depan gilirannya luring ya. Nanti cek aja ruangannya, mudah-mudahan ada. Kalau ada, saya bisa jelaskan secara luring. Kita membahas proses stokastik yang pertama kali, itu proses rantai Markov diskrit. Itu saja, makasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Ya.